Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Beragam Sejarah. Video kali ini kita akan membahas masuknya Islam ke Eropa. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol lebih banyak dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Liberia. Julukan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia, yang artinya negeri bangsa Vandal. Karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal, sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia. Barat pada abad ke-5, daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini dari bangsa Gothi Barat, pada masa Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik. Islam masuk ke Spanyol, Cordoba, pada tahun 93 Hijriah. 711 Masehi, melalui jalur Afrika Utara, di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara, dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik, 685-705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibn Umen al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibn Umen sudah digantikan oleh Musa ibn Nusayr. Di zaman Al-Walid itu, Musa ibn Nusayr memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu, dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu, mulai tahun 30H, masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan, sampai tahun 83H, masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini, terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif ibn Malik, Tariq ibn Ziyad, dan Musa ibn Nusayr. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa, dengan satu pasukan perang 500 orang. Di antaranya adalah tentara berkuda, mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara, membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Tarif ibn Malik dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigothik, yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa ibn Nusayr pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang, di bawah pimpinan Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penaklukan Spanyol, karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibn Nusayr, dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq ibn Ziyad, sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya. Dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di Bakah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ Tariq dan pasukannya menaklukkan kota-kota penting, seperti Cordova, Granada dan Toledo, ibu kota kerajaan Goth saat itu. Sebelum menaklukkan kota Toledo, Tariq meminta tambahan pasukan kepada Musa ibn Nusayr di Afrika Utara. Lalu, dikirimlah 5.000 personil, sehingga jumlah pasukan Tariq 12.000 orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan pasukan Gotik yang berjumlah 25.000 orang. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq ibn Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Musa bin Nusayr pun melibatkan diri untuk membantu perjuangan Tariq. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Navarre. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abdil Aziz tahun 99H717 Masehi dengan sasarannya
menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Gelombang kedua, terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang geraknya dimulai pada permulaan abad ke-8 ini, telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Perancis Tengah, dan bagian-bagian penting dari Italia. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri kecil. Bersamaan dengan itu, penguasa Gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain, Yahudi. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol, dipaksa dibaptis menurut agama Kristen. Yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Rakyat dibagi-bagi ke dalam sistem kelas, sehingga keadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Di dalam situasi seperti itu, kaum tertindas menanti kedatangan juru pembebas, dan juru pembebasnya mereka temukan dari orang Islam. Berkenaan dengan itu, Ameir Ali, seperti dikutip oleh Imamuddin mengatakan, ketika Afrika, Timur, dan Barat, menikmati kenyamanan dalam segi material, kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan, tetangganya di Jazirah Spanyol berada dalam keadaan menyedihkan, di bawah kekuasaan tangan resi penguasa Visigotik. Di sisi lain, kerajaan berada dalam kemelut yang membawa akibat pada penderitaan masyarakat. Akibat perlakuan yang keji, koloni-koloni Yahudi yang penting menjadi tempat-tempat perlawanan dan pemberontakan. Perpecahan dalam negeri Spanyol ini banyak membantu keberhasilan campur tangan Islam di tahun 711 Masehi. Perpecahan itu amat banyak coraknya dan sudah ada jauh sebelum kerajaan Gotik berdiri. Perpecahan politik memperburuk keadaan ekonomi masyarakat. Ketika Islam masuk ke Spanyol, ekonomi masyarakat dalam keadaan lumpuh. Padahal, sewaktu Spanyol berada di bawah pemerintahan Romawi, berkat kesuburan tanahnya, pertanian maju pesat. Demikian juga pertambangan, industri, dan perdagangan karena didukung oleh sarana transportasi yang baik. Akan tetapi, setelah Spanyol berada di bawah kekuasaan kerajaan Got, perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun. Hektaran tanah dibiarkan terlantar tanpa digarap, beberapa pabrik ditutup, dan antara satu daerah dengan daerah lain, sulit dilalui akibat jalan-jalan tidak mendapat perawatan. Buruknya kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan tersebut, terutama disebabkan oleh keadaan politik yang kacau. Kondisi terburuk terjadi pada masa pemerintahan Raja Roderick, Raja Got terakhir yang dikalahkan Islam. Awal kehancuran kerajaan Got adalah ketika Raja Roderick memindahkan ibu kota negaranya dari Seville ke Toledo, sementara Witiza, yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo, diberhentikan begitu saja. Keadaan ini memancing amarah dari Opas dan Acila, kakak, dan anak Witiza. Keduanya kemudian bangkit menghimpun kekuatan untuk menjatuhkan Roderick. Mereka pergi ke Afrika Utara dan bergabung dengan kaum muslimin. Sementara itu, terjadi pula konflik antara Roderick dengan Ratu Julien, mantan penguasa wilayah Septa. Julien juga bergabung dengan kaum muslimin di Afrika Utara dan mendukung usaha umat Islam untuk menguasai Spanyol. Julien bahkan memberikan pinjaman 4 buah kapal yang dipakai oleh Tarik, dan Musa. Hal menguntungkan tentara Islam lainnya adalah tentara Roderick, yang terdiri dari para budak yang tertindas, tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, orang Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud dengan faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak,
bersatu, dan penuh percaya diri. Mereka pun cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin. Itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Nah, itulah bagaimana Islam masuk ke Eropa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat kita tidak lupa akan sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.